Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa DH. Sekilas info kembali lagi ke hadapan Anda Jumat 18 Desember 2020 yang akan menghadirkan berita-berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Putra Hidayatullah, inilah berita pertama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan imbauan kepada masyarakat agar bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait masih maraknya virus corona di tengah masyarakat. Berikut curahan hati dari para pelaku pendidikan. Rindu tertanam dalam-dalam. Rindu yang tertanam dalam-dalam di bola mata berkeliaran. Rindu dan pilu menjadi satu, membuat lidah menjadi keluh. Pagi yang datang membuat hati makin meradang. Bangunan hanya sebatas pandang. Mereka yang dinanti tak kunjung datang. Tiba-tiba saja ada yang mengenang, terus dan terus mengalir. Serbuk rindu lama terhalang layar di rumah ayah ibu pengajar. Sepasang kunci gembok dalam belajar, bersamanya tak sejalan guru mengajar. Kini ilmu berbagai sepi. Siapkan generasi bonus demografi. Tak apa yang akan terjadi, misalkan bangkai tak bernilai dalam hati. Novita, Bandung, September 2020. Kerak iman. Kita rasanya sama. Sama-sama mendekam kelam. Semua sama mengayuh duka. Roda kehidupan sama terjeda. Rasanya dulu tak sekarang. Banyak asa yang hilang. Dinasti terkapar dusta. Fakta tak percaya. Kornea hendak menatap, retina banyak terbelalak. Tangan lama enggan berjabat, langkah pun berjarak, hendak menyelami senyum yang tak tampak. Kita lekat di dinding yang kembar, dinding yang sunyi tak bicara. Masker berbaris di tengah kota, seolah ada masalah di antara kita. Niscaya Allah Sang Pencipta menciptanya makhluk tak berasa. Kami tenggelam di dalamnya, deretan doa segera binasa. Situasi tak terbendung, akibat langkah terkurung. Garis senyum menjadi murung, kekhawatiran tak terbendung. Doa, iman, kokohkan akar iman. Duka, asa kami, penggugur kerak dosa tak bertepi.
bersih diri, bersih hati. Sucikan batang akal kami, jadi penggerak kebiasaan baru kami. Novita, Bandung, September 2020. Berita selanjutnya datang dari suatu instansi sekolah. SMA Darul Hikam Bandung dalam praktiknya proses belajar mengajar di rumah, para guru dan siswa dibantu dengan aplikasi belajar daring. Namun sejumlah kesulitan ditemui oleh para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Di sela-sela kesulitan belajar dari rumah, SMA Darul Hikam tetap mengoptimalkan pembelajaran secara daring. Salah satunya dengan melaksanakan exhibition ekstrakurikuler SMA Darul Hikam. Berikut cuplikannya. Tak terasa, sudah 9 bulan seluruh siswa di Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Semua ini dilakukan oleh pemerintah bukan tanpa sebab. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada awalnya, semua siswa senang karena mereka bisa bersantai di rumah. Namun, lama-kelamaan mereka merasa jenuh dan bosan dengan pembelajaran jarak jauh. Mereka mengira sekolahnya hanya meliburkan selama 2 minggu saja ketika itu. Tapi ternyata sampai 9 bulan lamanya hingga sekarang. Bosan sungguh bosan, jenuh sungguh jenuh dengan keadaan ini, termasuk Rino. Dia adalah Rino, salah satu siswa SMA yang terkena dampak dari PJJ selama COVID-19 ini. Semenjak PJJ, ia menjadi sering murung dan melamun. Motivasi belajarnya menurun tak sesemangat dulu. Rino menjadi jarang belajar. Prestasinya pun anjlok. Setiap hari di rumah hanya main game dan nonton. Aku bosan, aku jenuh, aku lelah dengan keadaan ini. Kapan PJJ ini berakhir? Aku rindu teman-teman, aku rindu guru-guru, aku rindu kelasku, aku rindu sekolah. Setiap hari ia selalu ikut pembelajaran daring lewat Zoom. Tapi kameranya selalu di-off-kan. Ada guru yang bertanya, jarang disahutnya. Tiap belajar cuma masuk doang. Kadang dia tiap hari ketiduran saat belajar. Gak ada teman untuk diajak belajar. Dia merasa stres. Di rumah terasa tinggal sendiri, orang tuanya pun sibuk. Tiap hari hanya ngomel-ngomel. Rino, Papa sama Mama pergi kerja dulu ya. Jangan lupa nanti sekolah daring. Kalau mau makan, minta ke Bijah aja. Setiap hari seperti itu. Dari sebelum PJJ sampai sekarang PJJ. Kedua orang tuanya sibuk bekerja. Meskipun di masa COVID-19 ini diharuskan kerja di rumah atau online. Tapi tetap saja mereka sibuk dengan kerjaannya. Pernah suatu ketika menanyakan tentang sekolahnya Rino. Itu pun hanya sekilas, hanya sekedar nanya, hari ini masuk sekolah atau tidak. Tanpa pernah bertanya, gimana sekolah daringnya? Ada masalah? Ada PR gak? Rino merasa kesepian, merasa jenuh, merasa bosan, dan merasa stres dengan keadaan ini. Dia ingin cerita, tapi entah ke siapa. Teman-temannya yang di rumah atau di sekolah gak ada yang dekat. Semuanya pada menjauhinya. Dia merasa kesepian. Hingga pada suatu hari, Rino bertemu dengan guru SMP-nya yang bernama Pak Tio. Ia pernah menjadi wali kelasnya dulu ketika SMP. Kala itu, Rino sedang pergi ke minimarket dekat rumahnya untuk membeli makanan. Di sana, Rino bertemu dengan guru SMP-nya tersebut. Kamu Rino kan? Iya. Bapak Pak Tio kan? Ya, betul. Ngapain di sini? Mau beli makanan, Pak. Bukannya rumah kamu di daerah Cileunyi ya? Kan jauh dari sini. Iya, Pak. Semenjak SMA, rumah saya pindah ke sini. Oh gitu. Gimana kabarnya ayah dan ibu Rino? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau sekolahnya gimana? Lancar ya? Gak ada masalah?
Baik juga Pak, cuman Kok cuman? eh nggak apa-apa Pak. Kenapa Rino? Apakah ada masalah? Coba ceritakan ke Bapak. Sebenarnya gini Pak, aku merasa stres dengan PJJ, bosan dan jenuh. Ditambah lagi aku merasa sendiri, orang tua aku sibuk dengan kerjaannya, teman-temanku juga tidak ada yang menghargaiku. Aku merasa stres Pak, motivasi belajarku pun turun selama PJJ ini. Oke, gini Rino. Rino pernah cerita ke ayah atau ibu dan juga teman-teman Rino tentang apa yang dirasakan oleh Rino. Kalau cerita itu sebenarnya belum pernah Pak, tapi kalau sekedar minta bantuin dalam belajar, minta temenin dalam belajar, atau minta diajarin dalam belajar, selalu nolak dan nggak bisa dengan alasan sibuk. Termasuk teman-teman juga seperti itu. Rino, apakah kamu punya mimpi? Punya cita-cita? Apakah itu teman kamu yang mewujudkan atau orang tua kamu yang mewujudkannya? Saya kira enggak Pak. Coba lihat tokoh-tokoh dunia seperti Albert Einstein, Bill Gates, bahkan Rasulullah. Mereka itu dulunya banyak ujian dan tantangan, bahkan lebih berat dari kamu sampai dikucilkan, Rino. Tapi toh lihat sekarang bagaimana mereka. Tapi mereka sukses karena mereka pantang menyerah. Lingkungan sekeras apapun mereka tetap hadapi. Karena itu adalah sebuah tantangan buat mereka untuk menjadi orang yang berhasil. Menyenangkan dan tidak menyenangkan, dunia memang begitu. Tak setiap hal sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Kita tak tahu kekuatan macam apa yang akan Allah tanamkan atas setiap ujian. Rasa bosan dan tak diperhatikan sebetulnya bisa jadi ciri bahwa yang kita cintai adalah hidup yang ceria dan penuh perhatian. Jika kita tak mendapatinya, dan banyak juga orang di luar sana yang tak mendapatinya, lalu mengapa bukan kita saja yang aktif memberi daripada menunggu? Dunia akan lebih menyenangkan saat bertambah orang baik di dalamnya. Mari jadi salah satu di antaranya. Setelah panjang lebar berbicara dengan Pak Tio, akhirnya Rino pulang ke rumah dengan semangat yang baru. Dan akhirnya, lambat laun Rino bisa menerima keadaan saat ini dan lebih terbuka.